kehebatan di stomata ini adalah stomata itu ada banyak banget, dimana per 1 mm-nya itu ada 140 buah stomata. Nah, 1 mm itu sama dengan 0,1 cm. Artinya 1 cm itu sama dengan 10 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Sekarang kita lagi ada di lapangan, dan pada kesempatan kali ini kita bakal bincang-bincang keresahan-keresahan yang sedang dihadapi para petani di sini. Dengan Pak siapa nih, Pak? Pak Rasid. Dengan Joko Waluyo. Pak Joko dan Pak Hadri. Nah, jadi kita bakal bincang-bincang keresahan-keresahan yang dihadapi oleh petani di sini. Ya, silakan Pak Rasid. Makasih Pak Rijal Ansar yang mana telah menghadirkan Pak Joko. Beliau sebagai agronomis, Pak, Dari PT Merauke Tetap Jaya. Merauke Tetap Jaya sebagai agronomis. Jadi begini, Pak, saya kan sebagai ketua kelompok tani di Desa Dango ini. Ini beberapa kawan-kawan itu bertanya tentang masalah pupuk. Yang mana pupuk ini kan sebenarnya ada dua. Ada pupuk yang melalui akar dan ada pupuk yang melalui daun. Yang jadi permasalahan ini begini, Pak, pupuk masalah melewati daun ini banyak dari channel-channel atau orang-orang itu berbicara kurang efektif, bahkan tidak efektif. Yang menjadi pertanyaan kami ini begini, kalau itu tidak efektif, apakah perusahaan itu membuat tidak berdasarkan penelitian atau memang pupuk itu dibuat hanya sekedar menipu-nipu petani? Begitu, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Pak Rasid ya. Dan juga sama Mas Rijal ini. Ya, siap. Sudah terkenal ya. Kita memang sering kumpul-kumpul lah. Ya. Jadi dari segi aplikasi, Pak ya. Oke. Pupuk itu kan ada bahasa kampung, bahasa kita itu, Pak, ada dua. Lewat akar sama lewat daun. Produk-produk yang udah direkomendasi untuk keluar, Pak, itu semuanya melalui penelitian, Pak. Baik itu keperluan unsur-unsurnya, semuanya itu, Pak, diteliti. Efektif atau tidaknya itu, Pak, ketika sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terutama untuk pupuk foliar, Pak, yang jadi masalah ya, atau jadi pertanyaan petani-petani yang ada di Indonesia ini. Betul. Sebenarnya gini, Pak, foliar itu kan sebagai pupuk tambahan. Dalam artian pupuk tambahan, Pak, setelah semuanya udah maksimal, yang di bawah itu, Pak, yang lewat akar, baik itu tabur, kocor kan gitu. Ada istilahnya kita, Pak, pupuk tambahannya itu lewat daun. Bahasa kita, Pak, bahasanya itu adalah foliar. Foliar di sini, Pak, itu sebagai cara kerjanya itu memang kita spesialiskan itu lewat daun, karena lewat mulut daun atau stomatanya. Jadi, Pak, prosesnya itu satu, Pak, supaya cepat terserap. Kalau masalah tidak efektif, Pak, itu salah. Minimal, Pak, perusahaan itu mengeluarkan produk itu, Pak, dia tidak akan asal keluar. Dia udah melalui beberapa uji lah. Terutama dari perusahaan Merauke, Pak. Kita semuanya punya, Pak. Mulai dari awal pertumbuhan, Pak ya. Foliarnya itu yang dengan cara disemprot di masa generatif. Beberapa produk itu, Pak ya, produk kita, Pak, dari foliar itu kurang lebih sekitar 15 sampai 18 item. Contoh salah satunya ada Profit Hijau, Merauke Max S, Merauke MAP, dan Profit Series. Dan ada logonya lagi di bawah itu, Pak ya. Nah, logonya itu, Pak, yang jadi panduan kita. Karena kita ini orang lapangan, Pak ya, agronomis, kita itu, Pak, sebagai perantara dulu. Ketika memang ada kendala di lapangan yang katanya petani itu tidak efektif, kita akan diskusi juga, Pak, sama ahli-ahlinya sendiri. Kalau kita, Pak, untuk meneliti apakah ini efektif atau tidak, Pak, dari saya pribadi, dari perusahaan kami, Pak ya, sangat efektif. Karena apa, Pak ya? Kalau dari segi ekonomisnya itu sebenarnya sangat irit, Pak. Karena contoh gini, Pak ya, iritnya foliar itu, contoh salah satu produk aja lah, Merauke Kalnit. Ya. Itu kan kalsium nitrat sama ada nitrogennya juga kan gitu. Dan ada juga kalsiumnya. Aplikasinya itu, Pak, sangat sedikit. Contoh, dalam satu tangki keperluannya kan 16 liter, Pak ya. Mungkin kita butuh sekitar, Pak, 50 gram. 50 gram Bapak aplikasikan, ya dengan satu tangki itu mungkin dari dia dapat sampai 1000 pohon, intinya sebagai tambahan. Karena contoh, Pak ya, Indonesia ini kan ada beberapa lahan, Pak. Kadang-kadang ada lahan rawa, lahan pematang atau lahan apa. Nah, seperti ini, Pak ya. Itu tujuannya satu aja, Pak. Kalau kita lahan rawa, Pak ya, genangan air, tidak mungkin lah, Pak, pupuk
tabur atau pupuk yang granul-granul itu Pak, yang biasa aplikasi, contoh kayak NPK Mutiara, diaplikasikan di situ kan kurang efektif. Akhirnya kita melalui daun. Oke. Nah, itu Sekarang aja. itu sudah kami tangkap dan ini mungkin mudah dimengerti oleh kawan-kawan kelompok. Oke. Yang jadi permasalahan satu lagi Pak, dari kelompok kami ini banyak kawan-kawan yang menggunakan pupuk foliar ini di akar. Nah ini menurut rekomendasi dari perusahaan atau sepengalaman Pak Joko, apakah ini bagus yang memang diharuskan di atas itu dimainkan ke akar atau gimana? Makasih. Secara teknis kita udah ada pagunya lah Pak ya, pagunya. Sebenarnya Pak yang dari akar itu Pak, mungkin produk kita yang contoh Pak ya, contoh aja yang sifatnya pril, granul. Karena itu memang aplikasinya ke bawah Pak. Ditabur, dikocor atau ditugal. Dan yang punya kita yang foliar juga Pak, itu memang lewat daun. Tapi Pak, pengalaman di lapangan, di petani itu Pak, selagi dia tidak ada masalah diaplikasikan lewat bawah, tidak ada kendala atau tidak ada masalah Pak, kita ya tidak terlalu mempermasalahkan. Oke, tapi kalau dari Pak Joko sendiri atau dari perusahaan sendiri itu memang merekomendasikannya lewat daun apa lewat akar? Ya kita secara artinya begini, boleh digunakan lewat daun, boleh digunakan lewat akar. Artinya di sana efektifnya sama, di akar bagus, di bawah, di atas bagus begitu. Ya intinya kita Pak, namanya kita udah rekomendasi foliar Pak ya, kita kan tidak mau Pak melanggar SOP dari perusahaan. Tapi petani ini kan banyak macamnya Pak. Sekarang kan zamannya milenial Mas ya. Nah milenial ini karena dunia medsos ini lah Pak. Kadang-kadang Pak hal yang sepele aja Pak bisa diangkat. Sebenarnya itu kalau dari saya sendiri, setiap kita ada kegiatan, contoh kayak temu tani, diskusi kan gitu Pak ya. Yang namanya kita foliar Pak, yang berhubungan dengan produk-produk foliar, kita aplikasiin tetap Pak, caranya di foliar. Ada juga pertanyaan, Om ini bisalah dikocor, silahkan enggak apa-apa, selagi tidak ada masalah. Intinya kan gitu aja Pak, tetapi kita tidak mengarahkan Pak, tidak mengarahkan harus memaksa itu harus dikocor. Nah sebenarnya Pak, foliar itu irit Pak. Walaupun mahal tapi dikit. Iya dikit, karena keperluannya kan dikit Pak. Di situ kan satu, unsur-unsurnya kan lengkap Pak ya. Dia prosesnya kan lewat daun aja Pak. Sebenarnya mungkin kalau ngocor itu perlu satu lubang 1000 mungkin 2 jam, tapi kalau ketika foliar atau semprot mungkin tanaman 1000 mungkin tidak sampai 15 sampai 30 menit karena kita nyemprot aja Pak di daun. Karena gini Pak, prosesnya foliar Pak ya, asal dia kena daun Pak, secara tidak langsung dia akan nyebar. Tetapi dari segi keuntungan Pak, satu irit, yang kedua Pak, biasanya foliar ini Pak bisa diaplikasikan yang sangat bagus juga ketika tanaman itu habis terserang hama dan penyakit. Oke. Sekarang pertanyaannya berubah dikit nih. Ya. Kami mau bertanya kepada Pak Rijal Yansar, sesuai pengalaman, apakah memang benar apa yang dikatakan Pak Joko ini? Kalau memang benar, adakah dalilnya? Misalnya ada si A yang meneliti ini, yang memang berdasarkan ilmiahnya. Mungkin itu Pak diantaranya. Mantap juga dalil-dalil. Jadi begini Pak, jadi kan penyerapan unsur hara pada tanaman itu memang utamanya melalui akar. Karena di akar penyerapan unsur hara itu melalui 3 cara. Nah cara pertama itu namanya diffusion atau difusi. Nah kemudian cara kedua namanya intersepsi. Kemudian cara ketiga namanya mass flow atau aliran massa. Nah sedangkan penyerapan melalui foliar hanya satu, namanya adalah melalui stomata tanaman. Nah namun kita begini, saya pernah meneliti dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Nah ketika kita ambil daun dengan ukuran tertentu di sana, kemudian kita masukkan ke dalam mikroskop, ternyata ditemukan hasil dalam 1 mm daun. Nah dalam 1 mm daun itu ada 140 stomata. Lubang ya. Nah ada mata daunnya. Dan stomata itu merupakan pintu masuk unsur hara. Nah jadi walaupun hanya satu cara masuk, kan kalau akar tadi kan 3 cara, melalui difusi, kemudian aliran massa, dan juga intersepsi. Sementara melalui daun itu melalui stomata. Tetapi yang kehebatan di stomata ini adalah stomata itu ada banyak banget, dimana per 1 mm-nya itu ada 140 buah stomata.
Dan ini sudah diteliti dan jurnalnya pun ada. Karena kalau kita bicara itu kan kita bicara berdasarkan penelitian dan juga berdasarkan jurnal ilmiah. Apalagi saya sekarang lagi kuliah S3, semua referensi kami itu harus berstandar Scopus Q1 namanya. Nah, itu standar internasional. Jadi di dalam penelitian pun sama, rata-rata lebih dari 100 stomata itu ada dalam 1 mm daun. Nah, 1 mm itu sama dengan 0,1 cm. Artinya 1 cm itu sama dengan 10 mm. Nah, bayangkan kalau misalnya daun yang kita ambil seluas misalnya 1 cm kali 1 cm. 1 cm itu sama dengan 10 mm. Dikali dengan 10 mm itu totalnya adalah 100 mm persegi. Nah, 100 mm persegi kalau kita kalikan dengan 100 aja, ya 100 stomata berarti ada 10.000 stomata di dalam 1 cm kali 1 cm daun. Dan segitu sebetulnya pintu masuk yang ada di dalam daun memasukkan unsur haranya di sana. Kemudian mungkin yang jadi permasalahan adalah ada juga orang yang mengatakan begini, stomata itu dilindungi oleh kutikula. Nah, kutikula itu semacam zat yang melindungi daun dari gangguan-gangguan luar. Makanya kadang kita ketika melihat daun ada yang semacam kilatan-kilatan, bening-bening. Nah, itu namanya kutikula. Lalu katanya unsur hara tidak bisa terserap oleh daun karena terlindungi oleh kutikula. Nah, saya jawab begini, kan Pak Rasid sambil sembari petani juga Pak Rasid tukang kan. Nah, saya bertanya kepada Pak Rasid, ketika kita bikin rumah, kan pasti ada pintu, pasti ada dinding ya kan. Dinding itu mungkin istilah kita lebih sederhananya tembok. Nah, pertanyaan saya satu ke Pak Rasid, cat tembok sama cat pintu sama apa beda? Beda. Beda kan? Ketebalan cat tembok atau cat dinding sama apa beda kira-kira dengan cat pintu? Beda Pak, dari perlakuan catnya beda. Nah, perlakuan catnya beda dan ketebalannya juga beda. Dan ini juga ada diteliti oleh peneliti di Scopus Q1 menjelaskan bahwa ada perbedaan ketebalan antara kutikula yang ada pada stomata dan juga yang ada di daun itu sendiri, di dinding daunnya. Nah, itu ada perbedaan sehingga otomatis kalau untuk penembusan itu jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, mungkin nggak kira-kira kita melakukan pengecatan pintu itu membungkus Pak? Kan nggak mungkin, harus mengikuti bagaimana bentuk pintunya. Pintu rumah depan itu kan pasti bentuknya itu pintu kembar Pak ya. Nah, ketika ada yang dibuka ke kiri, ada dibuka ke kanan. Meskipun kita melakukan pengecatan seperti itu, ya kebuka ya tetap kebuka karena nggak mungkin kelapis ya tidak. Nah, jadi ketika kebuka, nah maka dia bisa masuk. Ketika jam-jam tertentu dia ketutup. Nah, jadi ada jam-jam tertentu di mana stomata itu melakukan pembukaan, mengalami proses namanya fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis itu terjadi, maka terjadilah penyerapan air, kemudian karbon dioksida yang dengan adanya sinar matahari kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi. Nah, penyerapan air. Jadi seperti yang sering saya bilang ke Pak Rasid dan teman-teman petani di sini bahwa tanaman itu tidak makan pupuk. Tanaman menyerap larutan unsur hara di dalam air. Kan seperti itu. Nah, ketika dia sudah menyerap, kemudian diolah di dalam stomata dengan adanya sinar matahari, kemudian diubah menjadi energi dan juga oksigen. Nah, stomata ini selain dari tempat masuknya unsur hara di daun, juga dia dapur Pak. Semua unsur hara itu dimasak di daun, dapurnya di bagian stomata. Sehingga kalau Pak Rasid melihat, kadang tanaman cabai atau tanaman apapun yang kena virus Gemini, itu biasanya stomatanya rusak. Nah, ketika itu terjadi, maka otomatis pertumbuhan tanaman pun pasti tidak akan maksimal. Dan ketika itu terjadi, ketika stomata rusak, itu biasanya meskipun kita lakukan pemupukan semaksimal mungkin, tetap tidak akan maksimal. Kenapa? Karena dapurnya rusak. Karena logika gini, kalau misalnya kita punya rumah, dapurnya rusak, blak langsung rusak. Pertanyaannya di rumah bagaimana makan? Nah, yang jadi masalah adalah ketika dapur rusak dan kemudian bapaknya beli bahan mentah terlalu banyak, pertanyaan masaknya di mana? Bisa sih bisa masak di ruang tamu, tapi sesuai peruntukannya tidak. Nah, maka otomatis serapan unsur hara jadi tidak maksimal. Kenapa? Karena stomatanya rusak. Maka ketika suatu tanaman itu terkena virus Gemini di mana stomatanya kemudian terjadi perusakan di sana, maka kita tuh tujuannya harus memperbaiki dulu. Memperbaiki stomatanya di sana. Setelah stomatanya bagus, artinya setelah dapurnya bagus, baru dia bisa masak dengan maksimal lagi. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Pak Rijal. Ya, ini yang sangat menjadi permasalahan di kelompok kami, Pak. Katanya, kata orang-orang, stomata itu tempatnya di bawah daun. Nah, sekarang kalau kita semprot di atas, apa ini bisa kena?
kalau ini misalnya kita semprot di atas, di bawah tidak kena, apa ini epitep atau enggak? Sebetulnya jawabannya lebih banyak di bawah daun. Berarti di atas masih ada? Di atas masih ada, cuma porsinya tidak sebanyak yang di bawah. Makanya biasanya saya merekomendasikan teman-teman kalau kita melakukan penyemprotan foliar application atau penyemprotan melalui daun itu membulan sabit, Pak. Nah, membulan sabit. Nah, sehingga atas bawah kena. Nah, kenapa saya berekomendasi seperti itu? Karena ya, kalau prinsip saya itu rugi kalau sekali kerja itu 2 pulau tidak terlampaui, menurut saya rugi. Benar. Karena yang namanya bertani itu pasti juga menghadapi gangguan hama maupun penyakit. Iya. Nah, terutama bagi lahan di sini kan belum tanam nih, kan sebentar lagi tanam karena bibitnya ada kan. Nah, setelah kita tanam di sini kemudian usia 7 hari itu pasti ada gangguan apa kira-kira? Galang-galang. Benar. Galang-galang itu bahasa Indonesianya kaki seribu. Kemudian jangkrik. Nah, kemudian lagi suruk atau orong-orong kan seperti itu. Nah, ketika usia 7 hari bagi saya itu rugi melakukan hanya kegiatan melakukan pemupukan saja. Kenapa? Karena kita capeknya sama, biayanya sama, waktunya sama, mending sekalian penyemprotan pestisida. Dan terkadang juga yang kita kendalikan itu ada hama-hama yang berada di bagian atas daun. Nah, contohnya belalang, ulat dan lain sebagainya kan ada di atas daun juga. Nah, artinya di sini kita merekomendasikan penyemprotan membulan sabit di sini sehingga ketika yang kita semprotkan itu bukan cuman penyemprotan pupuk aja tetapi penyemprotan juga ada pestisidanya sehingga baik hama yang ada di bagian atas maupun di bawah juga kena, sekaligus juga nutrisi yang ada di bagian atas bisa terserap dan bagian bawah itu lebih banyak juga terserap di bagian bawah, terutama di bagian stomatanya. Memang tanaman-tanaman tertentu dengan ciri namanya dikotil dan monokotil itu kan ada perbedaan letak stomatanya di sana. Nah, cuman di sini kenapa saya di sini lebih menggeneralisasi, kenapa saya di sini lebih menyarankan membulan sabit, pokoknya terserah deh wes, pokoknya yang penting atas sama bawah kena, selesai kan begitu. Nah, jadi mau atas mau bawah kena, pasti masuk. Makasih banyak. Mungkin hal yang menjadi permasalahan di kelompok kami hari ini sudah terjawab dan malam hari ini teman-teman kelompok kita kumpulkan, kita terangkan keterangan pada hari ini. Kalau memang ada yang perlu disampaikan ke kelompok kami atau kepada teman-teman yang lain, Pak, silakan. Mungkin dari saya dulu, Pak. Jadi yang namanya kita ngasih makan ke tanaman, itu kan tadi juga ada 2 cara, yaitu pertama caranya melalui akar, root application, kemudian yang kedua melalui daun atau foliar application. Nah, jadi kedua cara ini itu juga kita harus berpatukan pada satu prinsip namanya efisiensi. Nah, prinsip efisiensi. Mungkin selama ini juga dipermasalahkan Pak Rasid. Permasalahkan kenapa kok pemberian pupuk akar banyak, sementara pemberian pupuk daun sedikit. Kan seperti itu. Contoh misalnya kan kita dengan lahan segini anggaplah 1,5 hektar nih kan. Nah, 1,5 hektar. Anggaplah misalnya di sini cuma habis sekitar 10 kg. Sementara kalau kita memupukkan bawah, saya yakin ini 100 kg nggak cukup. Kan 1/10. Nah, kan kenapa kok daun kok dikit banget, ya nggak? Sementara kok bawah banyak banget. Nah, itu harus berpedoman pada prinsip namanya efisiensi. Efisiensi di sini maksudnya adalah seberapa banyak unsur hara atau makanan itu diserap oleh tanaman melalui pintu-pintunya sendiri. Di dalam penelitian, efisiensi yang terjadi ketika kita melakukan pemupukan secara foliar itu antara 60 sampai dengan 90%. Sementara kalau kita melakukan pemupukan melalui bawah itu serapannya maksimal cuma 50%. Efisiensinya cuma 50%. Kenapa? Karena pertama, ketika ada sinar matahari terik luar biasa, maka pupuk bisa jadi akan mengalami namanya penguapan. Kemudian yang kedua, melalui bawah, ketika terjadi hujan, blek langsung hujan. Dan kemudian misalnya lahan kita ada kemiringan seperti ini, apa yang terjadi? Karena pasti mengikuti prinsip air, ya tidak? Nah, kan airnya dari atas turun ke bawah kan seperti itu. Sehingga berkurang unsur haranya di sana. Kemudian lagi selain dari itu juga pasti ada lagi gangguan-gangguan lain apa? Gulma. Gulma juga bisa ikut makan. Nah, sehingga dari situ ada penelitian yang menyebutkan bahwa penyerapan dari bawah itu maksimal cuma 50% saja. Nah, kemudian kita berlogika begini, Pak. Kemudian kita berlogika begini kan, meskipun di bawah kita memberikan banyak zat banyak, yang diserap itu cuma diperlukan aja. Karena begini, mungkin bapak-bapak di sini pernah nggak di sini ke warung Padang? Ketika kita ke warung Padang itu kan pasti kita disuguhin makanan. Ini kan ada rendang, kemudian ada telur, ada ayam, ada masak laos dan segala macamnya kan begitu. Kita hanya memilih apa yang kita suka.
dan kita hanya makan sesuai dengan isi perut kita, kan begitu. Jadi meskipun kita melakukan blek langsung memupukkan banyak di bawah, itu yang diserap cuman yang dibutuhkan aja. Dan setelah diserap itu tetap kembali kemudian naik ke bagian atas, diolah di dalam daun. Nah, sehingga otomatis ketika kita melakukan pemupukan di bawah, tetap yang diserap sesuai dengan yang dibutuhkannya dia aja. Jadi artinya di sini kita kembali kepada prinsip efisiensi, di mana kalau kita misalnya ingin serapan itu maksimal, maka silahkan aplikasikan melalui daun. Nah, namun juga kita tidak hanya merekomendasikan melalui daun saja, berikanlah juga aplikasi melalui bawah, karena prinsipnya kan tadi ada 3 cara masuk melalui akar dan 1 cara melalui stomata. Pertanyaan saya ke Pak Rasid dan teman-teman semuanya di sini, pilih 3 cara apa pilih 4 cara? Pilih 4. Nah, pilih 4. Jadi mending bawah dan juga atas. Asal sesuai dengan ukurannya, Pak. Oke. Kalau kami ya dari perwakilan dari PT Merokitab Jaya, ini masalah foliar, Mas ya. Iya. Intinya aplikasikanlah sesuai dengan keperluannya, Pak. Jangan mentang-mentang pupuknya murah dengan dosis yang tidak sesuai. Sedangkan produk kami, Pak ya, itu kan udah ada standarisasinya. Kalau namanya pupuk foliar kita ditekankan ke lewat daun. Mau lewat akar itu ya silahkan aja selagi tidak ada masalah. Itu aja, Pak ya. Masih, Pak. Yuk, sama-sama. Makasih banyak. Yuk, sama-sama. Pak Joy, Nah, ya, makasih. baik. Nah, jadi itu tadi ya sahabat tani semuanya, bincang-bincang kita seputar permasalahan atau keresahan yang dihadapi oleh para petani di sini. Karena kita di sini bentar lagi mau tanam dan lokasi di sini itu kurang lebih sekitar 2 hektar yang mau kita tanam ya Pak Rasid. Nah, jadi ini sebelum ditanam, teman-teman di sini supaya keresahannya itu bisa selesai, bisa hilang, maka kita kumpul di sini dulu. Nah, kan begitu. Supaya ketika proses budidaya itu nggak ada lagi ganjel ya tidak? Iya, karena kan kalau kita kerja kalau ada ganjel kan nggak enak tuh Pak Rasid. Nah, baik, terima kasih ya sahabat tani semuanya udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bermanfaat, dan saya Rizal Ansar dan Pak Rasid di sini, kemudian Pak Cukup. kemudian Pak Hadri. Nah, undur diri dulu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kita akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.